Saat siang hari kita mulai beraktivitas, ada yang sekolah dan ada pula yang bekerja. Sedangkan pada saat malam hari kita mulai beristirahat setelah seharian beraktivitas. Lalu, tahukah kamu penyebab terjadinya siang dan malam? Mengapa pula siang itu terang dan malam itu gelap? Yuk kita pelajari bersama-sama penyebabnya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi porosnya. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya itu disebut kala rotasi. Kala rotasi bumi terjadi selama 23 jam 56 menit 4 detik. Atau kalau kita genapkan menjadi 24 jam. Nah, dari sini kamu tahu kan sudah alasan mengapa satu hari itu adalah 24 jam. Ada beberapa fenomena atau peristiwa yang terjadi akibat dari rotasi bumi. Di antaranya adalah akibat yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Siang dan malam terjadi akibat saat bumi berotasi, sebagian bumi menghadap matahari dan bagian yang lain membelakangi matahari. Nah, bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang, dan sebaliknya bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Pernahkah kamu menonton acara olahraga seperti main bola di stasiun TV luar negeri? Pertandingan di sana berlangsung pada siang hari, sedangkan kita yang menonton di rumah sedang mengalami malam hari. Akibat yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Pernahkah kamu perhatikan matahari terbit dan terbenam? Kalau diperhatikan, matahari seolah-olah berputar mengelilingi bumi, tapi yang sebenarnya terjadi, bumilah yang mengelilingi matahari. Gerakan matahari yang seolah-olah bergerak mengelilingi bumi itulah yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini terjadi karena rotasi bumi. Akibat yang ketiga adalah terjadinya perbedaan waktu. Tahukah kamu, pusat waktu dunia ditetapkan di kota Greenwich di negara Inggris. Kota Greenwich itu berada pada garis bujur 0 derajat. Dari sinilah muncul istilah GMT atau Greenwich Mean Time. GMT adalah sebuah sistem standarisasi waktu internasional untuk mengetahui perbedaan waktu negara-negara di dunia berdasarkan letak geografisnya. Dengan kota Greenwich sebagai bujur 0 derajat, maka daerah yang mengalami selisih garis bujur sebesar 15 derajat akan mengalami selisih waktu 1 jam. Bagian bumi yang berada di sebelah timur dari kota Greenwich akan mengalami waktu yang lebih cepat. Sedangkan bagian bumi yang berada di sebelah barat Greenwich akan mengalami waktu yang lebih lambat. Di Indonesia sendiri terjadi perbedaan waktu. Di Indonesia kita mengenal 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Sebagai contoh, pada daerah WIB seperti di Jakarta misalnya adalah jam 7 pagi, maka pada daerah WITA seperti di Kalimantan adalah jam 8 pagi, dan di bagian WIT seperti Papua adalah jam 9 pagi. Akibat yang keempat adalah terjadinya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi di kutub lebih besar daripada di bagian khatulistiwa karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi.
Akibatnya, berat benda yang ditimbang di daerah khatulistiwa dan di kutub akan jadi berbeda. Akibat yang kelima adalah terjadinya pembelokan arus air laut atau disebut juga dengan efek Coriolis. Salah satu contoh efek Coriolis ini adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai perbedaan angin laut dan angin darat ini, videonya ada di pembahasan perpindahan kalor. Silahkan teman-teman tonton ya. Seperti yang telah dibahas di bagian atas, bahwa bumi mengelilingi matahari. Nah, peredaran bumi mengelilingi matahari inilah yang disebut dengan revolusi bumi. Revolusi bumi terjadi karena tarik-menarik gaya gravitasi bumi dan gaya gravitasi matahari. Lama waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari pada orbitnya disebut dengan kala revolusi. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari adalah 365/4 hari atau 1 tahun. Nah, dari sini kamu sudah tahu kan mengapa 1 tahun itu ditetapkan kurang lebih selama 365 hari. Seperti halnya rotasi bumi, revolusi bumi juga mengakibatkan beberapa peristiwa. Di antaranya adalah, yang pertama adalah terjadinya perbedaan musim. Mungkin kamu pernah terpikir, mengapa di luar negeri sana ada yang mengalami 4 musim termasuk musim dingin, sedangkan di Indonesia hanya 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Penyebab itu semua adalah revolusi bumi. 4 musim terjadi pada daerah subtropis. 4 musim itu terdiri dari musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. 4 musim itu terjadi pada 23 September sampai dengan 22 Desember, maka daerah subtropis bagian utara misalnya akan mengalami musim gugur. Pada 22 Desember hingga 21 Maret akan mengalami musim dingin. Pada 21 Maret hingga 21 Juni akan mengalami musim semi. Dan pada 21 Juni hingga 23 September akan mengalami musim panas. Sedangkan pada daerah tropis seperti di Indonesia hanya terjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di Indonesia sendiri, musim hujan biasanya terjadi dari mulai bulan Oktober hingga bulan April. Sedangkan pada bulan April hingga bulan Oktober akan terjadi musim kemarau. Akibat dari revolusi bumi yang kedua adalah terjadinya perbedaan lama siang dan lama malam. Perbedaan lama waktu siang dan malam ini akan sangat terasa pada daerah kutub utara dan kutub selatan, di mana pada tanggal 21 Maret hingga 23 September kutub utara akan mengalami siang selama 24 jam, sedangkan di kutub selatan akan mengalami malam selama 24 jam. Akibat yang ketiga adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak matahari yang seolah-olah bergeser ke arah utara dan selatan khatulistiwa setiap tahun. Gerak ini terjadi saat gerak revolusi bumi pada sumbunya yang miring sehingga membuat seolah-olah matahari bergeser. Akibat yang keempat adalah terjadinya perubahan rasi bintang. Pernahkah kamu memperhatikan bintang di malam hari? Indah bukan? Nah, tahukah kamu istilah rasi bintang itu? Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk atau pola tertentu di langit. Rasi bintang mengalami perubahan akibat revolusi bumi. Dengan memanfaatkan rasi bintang, nelayan dulu menggunakannya sebagai petunjuk arah ketika mereka berada di tengah lautan.
Akibat dari revolusi bumi yang terakhir adalah terjadinya penanggalan kalender Masehi. Revolusi bumi adalah penyebab kita mengenal kalender Masehi, dan setiap 4 tahun sekali terjadi yang namanya tahun Kabisat. Jika kita biasanya melihat bulan Februari itu hanya 28 hari, nah pada tahun Kabisat yang terjadi setiap 4 tahun sekali ini, maka bulan Februari akan mempunyai tanggal 29. Pernahkah kamu kebayang jika ada yang lahir pada tanggal 29 Februari? Ulang tahunnya 4 tahun sekali dong ya. Nah, sampai di sini dulu, apakah kamu sudah paham? Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang rotasi dan revolusi bumi. Untuk pembahasan mengenai rotasi dan revolusi bulan akan ada video selanjutnya, silahkan dicek ya. Semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.